Alhamdulillah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi hadhil kitab sirrul ulama wa kullu man wa kullu man bi khairin min ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang ibadah tidak dengan ilmunya, ibadahnya tuh ditolak, tidak diterima. Hadratul kiram wal muhtaram segenap para kesepuhan, para kiai, para asatidz wal asatidah, wabil khusus orang tua kita bersama Ayahanda Haji Khairi yang alhamdulillah berkat wasilah beliau saya bisa bersilaturahmi dengan bapak dan ibu semuanya, yang mudah-mudahan silaturahmi kita membawa keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi Pak Haji mohon maaf yang sebesar-besarnya, sudah nelpon beberapa kali. Ya saking terburu-burunya sampai labas aku lupa lagi. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim dan rasa hormat saya kepada semuanya. Dan tak ketinggalan aparatur pemerintahan, kalaupun ada Bapak RT, Bapak RW yang sempat hadir, yang mudah-mudahan senantiasa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, mengayomi masyarakatnya, dan mudah-mudahan senantiasa bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tak ketinggalan ibu, bapak, jamaah rahimakumullah, wabil khusus adik-adikku semua yang mudah-mudahan Ustaz doakan semuanya menjadi subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi masa kini insyaallah akan menjadi pemimpin masa depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Bu, Pak, berkat kudrat iradatnya Allah kita semua bisa berkumpul bermuajahah di tempat ini. Hakikatnya kita semua sudah ditulis di lauhul mahfudnya Bu. Sebelum kita lahir pun sudah ditulis takdir yang akan terjadi kepada kita. Sampai malam hari ini pun kita bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka. Ini memang sudah ada di lauhul mahfudnya, sudah tertulis malam ini, malam ke-19 kita melaksanakan nuzulul Quran. Untuk apa sih Ustaz memperingati nuzulul Quran? Bukankah itu zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita semua? Biar Facebook bahwasannya ada kejadian yang luar biasa. Ini adalah sejarah yang bisa merubah peradaban manusia.
yang tadinya zaman jahiliyah, yang tidak memiliki panduan hidupnya seenaknya sendiri, ketika Allah turunkan Al-Quran melalui baginda Rasulullah SAW, kaum wanita yang tadinya terhina, tidak dimuliakan, bahkan sebagian kalau ibu-ibu melahirkan anak perempuan pasti dibunuh. Kenapa? Karena perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan. Ibu-ibu disilir, diganti, bisa dipergauli oleh laki-laki manapun, hina posisinya. Tetapi ketika Al-Quran turun melalui baginda Rasulullah SAW, zaman jahiliyah yang tidak tahu apa-apa menjadi zaman Islamiyah, yang derajat ibu-ibu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai disematkan di dalam Al-Quran ada suratnya An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal. Nanti bapak-bapak mau disebut di dalam Quran, Bu. Nama ibu mau disematkan dalam surat An-Nisa, perempuan. Berarti saking mulianya. Maka dalam nyanyian pantas, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga dibanding ayah. Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Terus mengandung lagi. Iya, wong dulu kan begitu, sampai 10 anaknya. Ngerti sistem KB, Pak. Tapi hidup dah hidup. Zaman sekarang ya Allah, ada KB segala macam, padahal itu produk Yahudi. Biar umat Islam stoknya menipis. Mana orang Cina ada sistem KB? Enggak ada mereka. Jangankan sistem KB, kawin bayi gak orang Cina, asal nikah, asal galak baik. Tapi kita bukan tidak. Itulah fungsinya Al-Quran. Makanya syahrul Ramadhan unzila fihil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti panutan dan panduan kita adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa Muhammad di tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hiro, ketika Nabi besar Muhammad umur 40 tahun. Al-Quran diturunkan selama waktu yang begitu lama, Bu. 23 tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan redaksi kejadiannya. Padahal kalau dipikir secara logika, Allah mampu saja memberikan Al-Quran langsung tanpa proses. Bisa. Tapi Allah pengen mengajarkan kepada kita. Allah menciptakan langit dan bumi aja 6 hari. Apakah Allah tidak mampu menciptakan langit dan bumi cuma 1 waktu? Mampu. Allah baik mampu menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Benar, Pak? Siapa manusia yang tanpa bapak, tanpa ibu? Nabi Adam alaihissalam. Begitupun Allah mampu menciptakan manusia tanpa ibu, cuman bapak baik. Siapa, Dek? Siti? No, tidak tahu. Siti? Awas kalau di sekolah jawab Siti Sarboha. Sarboha tuh nenek kau. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam, tidak memiliki bapak. Ada juga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa seorang ibu, tanpa seorang bapak. Hanya cuma memiliki ibu. Mungkin tidak, Bu. Mungkin tidak ibu-ibu hamil tapi tidak punya suami. Mungkin tidak. Tidak mungkin, Bu ya. Tapi itu terjadi. Siapa? Siti Maria. Sudah dipukulin, digebukin, suruh ngaku, tidak ngaku-ngaku. Ada orang tua yang bijaksana, kata orang tua itu, jangan dipukuli, kasihan. Kita tunggu baik ketika anaknya lahir, tanya anaknya anak siapa. Sehingga kejadian itu dicontoh oleh zaman anak sekarang, Pak. Iya.
cewek-cewek. Bubur cendol tidak pakai kelapa, perut membendol tidak punya bapak. Nikah baru 2 bulan sudah lahiran. Nah, macet ini deh, awas hati-hati. Dibilangin, "Oi, Ustaz nyontoh Siti Maryam. Oi, Siti Maryam tidak punya laki. Kau tuh Salome, satu lubang rame-rame." Salome. Iya, iya Pak Haji. Macetnya nih, nyontoh Siti Maryam. Ketika Nabi Isa lahir alaihissalam, apa mukjizatnya? Baru lahir, "Hoi, cabang bayi, hoi, anak kecil, siapa bapak kau?" Dia ngomong, "Demi Allah, aku bukan anak siapa-siapa, aku diciptakan oleh Allah melalui rahim ibuku Maryam." Terkejut, bayi yang baru lahir bisa ngomong. Coba lingkungan masjid ini Al-Mukhlis, ada yang begitu, pasti kabur, takut. Kejadian-kejadian itu diabadikan di Al-Quranul Karim sebagai apa, Bu? Sebagai gambaran dan pelajaran buat kita. Makanya kita bingung ngapain, kita ada kitab loh. Ya. Kitab yang kita anut dan yang kita yakini adalah Al-Quran. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kitab itu bukan satu kitab, tapi 104 kitab. 104 kitab itu disebut kitab Samawiyah. Kenapa disebut kitab Samawiyah? Karena kitab itu diciptakan dan diturunkan dari langit. Dari 104 diringkas menjadi 4 kitab. Yang kitab terdahulunya ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad lagi nyepi. Kalau bahasa orang ahli thariqat, lagi khalwat, menyendiri. Di mana? Di Gua Hira. Datanglah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu. "Ya Muhammad, ikra, bacalah." Ya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, "Jibril, apa yang harus aku baca? Sedangkan aku tidak bisa membaca dan aku tidak bisa menulis." Bisa dibayangkan, Pak? Apakah benar Ustaz Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Mustahil, Pak. Benar tak? Orang sempurna, paripurna Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mustahil, Pak. Tapi kenapa diceritakannya demikian? Untuk yubayyinu, penjelasan bagi mereka umat kafir Yahudi yang tidak percaya. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad dianggap bisa membaca dan bisa menulis, otomatis mereka menganggap bahwa Al-Quran bukan ciptaan Allah tapi ciptaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baik digambarkan tidak bisa membaca menulis, masih ada orang yang tidak percaya. Makanya mohon maaf Pak Haji, saya sendiri selaku penerus risalah yang menyampaikan risalah dari baginda Rasul, karena itu memang pesannya beliau, "Balighu anni walau ayat", sampaikanlah dari walaupun satu ayat, begitu berat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri baik membawa risalah, menyampaikan Al-Quran kepada umatnya begitu berat. Banyak yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, apalagi kita para ustaz. Berat. Maknanya apa? Pak Haji Hairi mengadakan acara Nuzulul Quran ini untuk mengingatkan kita ke masa lalu, flashback bahwasannya proses turunnya Al-Quran dan sampai detik ini pelajaran yang kita anut, adanya sholat taraweh, adanya kita pengajian, adanya kita puasa, itu dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Makanya berat. Kenapa berat? Jingok Pak di pasar. Kalau tidak percaya. Kayak bukan bulan Ramadan baik. Kelepas, kelepus, lemak baik. Cak bulan Syawal baik biasa. Ngate dosa, ngate bersalah. Giliran ada non-muslim, ada orang kafir tidak menghormati marah. Wong Islam dewek yang tidak menghormati Pak. Bukan orang kafir malah menghormati. Ya, bahkan ada sebagian orang Cina yang ikut puasa karena hakikatnya mereka percaya dengan kehebatan puasa. Tapi kita orang Islamnya sendiri masih banyak kok yang tidak melaksanakan puasa. Tapi apakah kita harus pening Pak? Jangan. Kenapa? Karena yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tidak harus pening, karena yang dipanggil adalah orang yang beriman. Itu aja simple. Kalau mereka tidak puasa, oh berarti tidak beriman. Selesai. Berarti Islamnya Islam KTP. Di KTP baik Islam, tapi tidak melaksanakan rukun Islam. Berat. Jangankan dinasehati, jangankan tidak diperingati baik kadang-kadang berat, apalagi tidak diperingati. Pasti lama-kelamaan acara-acara seperti ini punah, Bu. Pak. Kenapa? Karena tidak percaya. Padahal orang-orang dulu percaya sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan begitu besarnya pahala orang yang bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Karena ada sebagian orang yang pening palanya ketika datang bulan suci Ramadan. Hai Ramadan, seminggu lagi tak pacak kita ngopi. Hai seminggu lagi Ramadan, beras nanti pening. Kata bininya, Pak, bentar lagi Ramadan karena sudah jelek, tidak semangat tarawihnya. Lagi yang dipikirkan mana? Oh, mulai ibu-ibu mah jauh-jauh hari nanti ngumpulin beras untuk lauk pauknya. Tapi ada yang sebagian senang sehingga masjid dirapikan, masjid dibersihkan. Mau datang tamu agung, mau datang tamu yang terhormat, jangan sampai tamu tersebut kalah dengan bupati, jangan sampai tamu tersebut kalah dengan pejabat. Bupati yang mau datang dibersihkan tempatnya, disemprot biar wangi, pakai pakaian yang rapi. Ini tamu agung. Bahkan balasannya sangat luar biasa. Kata Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Aku haramkan jasadnya disentuh oleh neraka. Diharamkan, Pak. Belum kita puasa, baru senang baik. Woi, senang alhamdulillah. Sehingga mah belilah mukena 3 setel, jangan tanggung. Woi, makasih Pak Yo. Mesenlah dari sekarang baju tuh. Takut 20 kepucuk metutup pamen. Mesen awal Ramadan sudah. Ya. Ingat Pak Haji Hairi kalau tidak percaya. Minggu terakhir paling imam bae makmum 2. Penuh awal mah. Minggu pertama geser gue makin ke depan maju. Kurang seminggu paling imam sama makmum 3-an. Yang lainnya kemana? Jingok, City Mall, Armayana penuh. Iya Armayana.
Karena online sudah tutup 10 hari sebelum lebaran tuh, ya tukang paketnya sibuk pula pun nak lebaran. Nak ngurusi paket terus. Ada pemberitahuan paling dikirim nanti setelah Ramadan. Ya sudah, beli offline kita. Ramayana penuh yang tadinya sepi juga. City Mall penuh yang tadinya sepi juga. Saking senangnya. Ya. Kata anaknya, "Papa, aku nak beli baju lebaran 5. Iya nak siap, yang penting kau tuh full puasanya. Biar semangat. Nah hadiah apa lagi? Nak beli HP, siap, pokoknya puasanya full harus." Didorong, diperkenalkan, diajarkan anak-anak bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus, biar emosinya terkontrol. Karena orang yang puasa insya Allah emosinya itu reda, kurang lah. Itu berarti menandakan setan itu dibelenggu benar. Tapi banyak ustadz yang puasa tapi tidak bisa mengontrol emosinya. Bukan setannya dibelenggu, dia setannya berarti. Ya Allah ya. Makanya malam hari ini jangan sampai kita cuma beriman, pas ditanya malaikat gelagapan kita tuh. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Kita tidak baca jawab. Dijawab man rabbuka, entah siapa lah, tidak tahu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab dengan keyakinan Allah Rabbi. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kitabuka, kitabmu siapa? Nak jawab Al-Quran tidak pernah baca. Kalau ibu-ibu saya yakin rajin, biasanya habis sholat subuh di masjid. Beres sholat subuh langsung pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Yuli ke masjid Yuli. Tadarus. Terus mapai. Walaupun ngajinya yang panjang jadi pendek-pendek, jadi panjang. Wah, sesuai nada itu lagu itu mah. Terabas itu. Berdosa indah Ustaz, urusan dosa urusan Allah. Allah Maha tahu. Ngaji Mas Ikro dicacak memegang Al-Quran. Tidak apa-apa. Daripada ada ngaji, gaya-gayaan ngomong baik di belakang. Ngaji masih salah mak itu pakai speaker. Dia ngomong tak pernah ngaji. Jangan bu dengarkan itu terus. Masih untung ada ibu-ibu galak. Pak Haji Hairi tidur lagi. Pak Haji Hairi paling seayat 2 ayat sudah begitu. Lumayan ada waktu. Ngantuk belum ini. Nak ngopi lagi, tidak baca. Tidur lanjut. Alasan apa Pak tidak ada ketiduran? Tapi tiap subuh. Tapi ibu-ibu tidak. Belum jam 7 belum bubar. Kalau jam 7 baru. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok masih panjang umur ibu ya. Sekian, terima kasih. Sudah balik. Ibu-ibu masih alhamdulillah. Nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Afdalul a'mal adwamuha wa inqala. Paling utama amal itu adalah orang yang mendawamkan walaupun sedikit dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Besoknya Tanzilul Azizir Rahim. Shadaqallahul adzim. Tapi terus. Jangan ini mas sejus dibaca. Seminggu tidak baca-baca. Semangat di awal baik.
Ya, maka dari situlah kita introspeksi diri, muhasabah diri, jangan pernah sibuk memikirkan orang lain. Kita baik, sudah pantas dan sudah pasti tidak melaksanakan puasanya selesai. Ya, Imam Ghazali kan mengatakan bahwasannya puasa itu terbagi 3, ada puasa am umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Puasa umum, puasanya orang yang cuma sekedar menahan haus dan lapar baik. Puasanya cuma sekedar menahan haus dan lapar baik, Pak Bu. Tidak dapat pahala. Kenapa? Ya sholat tidak. Ngomongin uang jangan terus. Giningan uang beli kulkas kita yang pening. Giliran uang, woi setiap hari paket. Astagfirullahaladzim, baru tadi paket, sore sudah paket lagi. Apalah yang dibeli? Kita yang pening Bu. Uang lain yang belanja. Yang ibu kalau pengen ada tamu tak diundang seperti itu, ya pesen. Tukang paket, tidak nak tidur, tidak nak apa pokoknya. Paket. Pening suaminya lagi tidur, paket apa lagi? COD Pak, berapa? 120 mati Pak. Pagi 150, siang 120. Pas sore 80. Apa yang dibeli? Cuman masak bobai sepak. Ya Allah, beli masak bobai online. Ya Allah, ibu-ibu. Makanya benar kata Rasul. Ya, Bu, kata Rasul, di mana-mana kiamat tidak akan pernah terjadi kiamat kalau belum muncul 2 tanda ini. Yang pertama adalah taqarrubuz zaman. Zamannya semakin cepat. Pikirkan dari sekarang. Zaman semakin cepat tidak? Waktu semakin cepat tidak? Cepat kalau menurut aku. Baru kemarin puasa, ini sudah nak habisan pulau. Sudah malam ke-19 ini. Tidak terasa. Begitu cepatnya. Ya, memperingati nuzulul Quran labas. Nanti ada lagi Lailatul Qadar. Cepat waktunya. Berputarnya. Nanti baru selesai Ramadan, sudah Syawal lagi, sudah hajian lagi, sudah kurban lagi. Cepat. Oh, ternyata waktu itu sudah terjadi, Bu, Pak. Yang kedua cirinya taqarrubul aswaq. Di mana-mana sudah dipermudah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu naik haji 6 bulan berangkat tuh naik perahu, sekarang mah tidak. Cuman ngitung jam bae sampai ke Arab Saudi. Ada pesawat, dipermudah semuanya. Dulu pengen dengar kabar dari Mekah ke Indonesia sulit. Nak ngirim surat lewat mano. Sekarang tidak. Bisa teleponan, bisa PC-an, bisa jengok Ka'bah dari Indonesia lewat HP yang lagi umroh. Canggih Pak sekarang, dipermudah aspeknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, semakin dipermudah oleh Allah semakin bobrok. Semakin banyak fitnah-fitnah yang berselebaran. Banyak perselingkuhan di sosial media. Mohon maaf, banyak kasus di Facebook, bapak-bapak selingkuh. Ya, lewat Facebook kenalannya. Di kontak mah iya dikasih nama Julaiha. Julaiha dikasih nama ini si Bram. Isinya Julaiha itu tuh. Nama kontaknya baik si Bram. Nama kontaknya Tony. Ternyata si Dewi. Ya Allah. Nama kontaknya si Anton. Sebenarnya si Santi itu tuh selingkuhannya. Kasih kontaknya baik si Anton namanya. Fitnah.
Yang tidak jauh, yang tidak tahu jadi tahu. Apalagi berita-berita hoax, berita-berita yang di luar sana. Oh, sibuk ibu-ibu mah. Innala rusli selingkuh, astagfirullahaladzim. Sampai beritanya ke Batu Raja. Lewat HP. Yang berdosa dia, kita yang sibuk gibah di sini. Iya dan nyangka akui. Padahal cantik kemarin dibela-bela, sekarang selingkuh 8. Yang dia yang melakukan, kita yang sibuk ngomong. Mending kalau di rumah lagi pengajian, sibuk ngomongin Inara Rusli selingkuh. Ya kan? Oh, berarti fitnahnya sangat luar biasa. Sudah muncul tidak? Oh, ternyata sudah muncul. Makanya perang dunia ketiga, mau tidak mau itu pasti terjadi. Sekarang sudah mulai di negara lain. Untung di kita masih aman, masih pacak ngopi, masih pacak bisa makan kumpul begini. Ingat Irak sekarang, Amerika, Israel, bukan orang Yahudi saja yang tidak tenang. Berapa banyak orang yang beriman, orang Islam yang di sana tidak tenang hidupnya. Bahkan ada sebagian gugur. Dari Indonesia pun ada yang gugur karena bom nuklir berseliweran bawa. Bayangkan kalau Batu Raja, tidak pasti tenang. Tapi alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur tambah nikmatnya. Makanya momen nuzulul Quran yang kemarin satu hari dapat satu juz tambah, tingkatkan menjadi 2 juz. Yang kedua, fase kedua, kata Imam Ghazali, orang puasa itu adalah orang yang khusus. Orang yang khusus itu adalah orang yang mampu menahan indra, panca indranya dari maksiat, menahan matanya dari maksiat, menahan telinganya, menahan mulutnya. Hanya bisa menahan saja, tapi hatinya belum tentu puasanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada puasa khususul khusus mah hatinya imanan waktu sabar puasanya karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umi Raudatul Adawiyah, perempuan sekelas Nabi. Ketika Umi Raudatul Adawiyah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah ya Rabb, kalau ibadahku karena ingin mendapatkan surgamu, maka tutuplah pintu surga itu rapat-rapat dariku. Tetapi kalau ibadahku takut karena nerakamu, maka buka pintu neraka itu lebar-lebar untukku." Saking apanya? Saking ikhlasnya. Kenapa? Tetapi ketika amalku diterima, ya Allah ya Rabb, jangan palingkan dirimu dariku. Umi Raudatul Adawiyah. Ini harus kita contoh. Ini kan tidak puasa dari pagi dan sore. Iya menahan haus, menahan nafsu. Sore jingok Pak. Kalau kita bisa menahan nafsu, buktinya apa? Kolak, bubur, gorengan, belum minumannya. Pas buka habak-habak, belum diakui makan itu walaupun sudah banyak. Kalau belum makan nasi, istirahat dulu mundur sebentar, baru makan nasi. Padahal sudah makan bubur, lontong. Haji ini makan belum aku. Tadi masjid lontong bubur, lontong bubur, nasi kan belum. Lain, itu kan orang Indonesia. Kalau belum makan nasi, belum disebut makan. Walaupun bubur semangkok, lontong semangkok. Apa bedanya bubur sama lontong? Nasi juga. Cuman beda bentuk baik. Tapi belum dikatakan makan itu. Berarti kan nafsunya belum terkontrol. Sehingga ketika sholat tarawih berat, suruh imam, Allah, Pak Haji kenyangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala. Alhamdulillahirabbil alamin. Woi, jadi lesu tarawih. Bu, lesu. Mending lemah di sini 8. Witir 3 jadi 11. Kalau di Jawa ngate yang 11 tuh. 23 itulah. 20 tarawih, witir 3. Cuman lemah kalau imamnya enak.
Sudah malamo imamnya lama. Waladhalin amin. Iya makmumnya lemes. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin mati Yasin. Padahal cuma 2 ayat. Wal Qur'anil Hakim. Allah. Kita dulu kan begitu. Imam Allah, Allahu Akbar. Padahal kita di belakang lidah sholat. Dulu anak-anak. Kalau di sini kan memang 8 rakaat witir 3 singkat. Pengennya imamnya cepat pulang. Ayatnya pendek, imamnya cepat, panjang dikit, jadi omongan. Wah, jingok di jendela, siapa imam jadwal sekarang? Nah, Pak Haji Hair, jadi malas, lemak lagi, sholat dewek baik. Tapi kalau imamnya ganjang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla la ta'lamuna 'ilmal yaqin wa tarawna al-jahim thumma la tarawna 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Kira-kira semangat dahulu. Tapi kalau pas baca kuliah tidak sampai kuliah ayuhan kafirun la na'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana lakum dinukum waladdallin pula. Ya Allah, jangan pulo lagi cak di YouTube ditiru wong Batu Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ribut itu tidak sesuai rukunnya. Jangan dicontoh itu mah. Kalau tidak kuat, ya sudah santai-santai baik. 11 rakaat ini biar khusyuk kita tuh. Jadi di hatinya tidak ngomong. Ya, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Maka dari itu yuk kita sama-sama mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang melaksanakan puasa Ramadan, Bu. Bu tahu malaikat Jibril? Bu tahu malaikat Jibril? Asal tahu. Aku tidak tahu Baji. Tanya Baji. Umurnya sudah tua. Tanya malaikat Jibril. Tahu dia. Tahu di mana? Tahu melalui guru, ustaz, kiai. Malaikat Jibril itu adalah pimpinan malaikat, disebutnya Ruhul Qudus. Malaikat Jibril pernah protes kepada Allah, pengen dijadikan manusia, Bu. Pengen jadi manusia Jibril. Ada 7 alasan dia tuh pengen jadi manusia. Salah satunya karena di manusia ada puasa Ramadan yang pahalanya luar biasa, kata malaikat Jibril. Makanya pengen dijadikan manusia, bahkan pengen dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sudah ada jaminan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi Muhammad. Semua umatku pasti akan masuk surga. Salah satunya orang yang melaksanakan puasa. Yang keduanya, orang yang dirindukan surga adalah orang yang galak bersedekah. Galak ngasih makan wong yang
lapar, ibu-ibu rajin bikin makanan ditaruh di masjid, dimakan sama orang puasa, itulah termasuk orang yang mendapatkan naungan surga nanti di akhirat. Dirindukan rumah itu tuh. Ya, bukan tidak dapat pahala besar, Bu. Walaupun cuma gorengan siko nih, gorengan siko, antarkan ke masjid. Bungkus plastik yang besar. Dibuka, ya Allah, gorengan siko. Jadilah siko juga. Yang ketiga, orang yang bakal dirindukan surga adalah orang yang menjaga lisannya. Nah, yang berat ini berat, Bu. Yang menjaga lisan tuh. Oh, berat, apalagi bulan puasa, tahan emosi. Ya, makanya kata Rasul, salamatul insan bi'idil lisan, selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya. Ini mah kadang-kadang budak kecil salah. Oh, budak kecil nakal, wajar budak kecil. Ini mah budak kecil nakal, setan, monyet. Ini jadi setan jadi monyet. Tuh, ad-du'ai ummi kad-du'ain nabi ala ummati. Doanya seorang ibu itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Makanya awas hati-hati punya mulut tuh. Ke suaminya setan monyet, jadi setan jadi monyet suaminya. Anaknya ya anak setan anak monyet. Berarti ini memarah dikit, bangun kabar. Bangun nih ya dengan kabar. Kalau ngomong dosen ganda itu, untung aku tidak paham. Nak ngomong dengan awal-awal, awal itulah aku tahunya bacanya wajib. Ya Allah, istilah orang urogan ngomong ngaku lah, ngomong apa bajikan takut. Awal, dide, pokoknya itulah apa, dide bedia kataku. Oh, awal ngerti, awal. Ya itulah baca itulah. Ya Allah. Ya, makanya awas tuh. Imam Sudes tahu, Imam Masjidil Haram sama Masjidil Madinah itu dulunya nakal, Bu. Bayangkan, tapi didoakan sama ibunya. Ibunya ini memang soleha. Kira-kira, Bu, kalau datang Pak Teddy Bupati nak ke rumah ibu-ibu siap dah? Pasti yang disiapkan adalah rumah dirapikan, bener dah? Pasti buat makanan, betul? Iya, buat makanan. Nyambut siapa? Bupati sama Papati. Ya? Ya? Ya kenapa? Papa dan bapak kan disebutnya bupati. Ibunya tidak disebut bupati. Ya Papati bupati. Datang ke rumah, bikin makanan. Pas bikin makanan, bikin rendang. Oh, pokoknya bikin sayur. Datang anak ibu dari luar main, bawa pasir, sahuri rendangnya pakai pasir. Kira-kira, Bu, dijitak apa disayang? Ini dengar. Setan pegel-pegel. Aku masak dari pagi sampai sore. Disahuri pasir, bener dah. Marah kita sejadi-jadinya sama anak. Tapi ibunya Imam Sudes tidak. Ketika Imam Sudes ngaburi makanan, wih Masya Allah nak, Tabarakallah, jadilah kamu imam besar ya kage ya, jadilah kamu ulama besar kage ya nak. Sudah main lagi keluar. Kenapa? Prinsip ibunya Imam Sudes, makanan bisa dibuat lagi, makanan bisa dibeli lagi, tapi karakter pendidikan anak tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Sehingga benar apa doanya? Doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melangit sehingga dikabulkan menjadi imam besar Haramain. Doakan anak kita nak, oi nak, jadilah presiden kamu. Nah, main lagi. Sudah, insya Allah manjur doanya. Yang keempat, orang yang akan mendapatkan naungan Al-Quran adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Afdalul a'mal ummati, kata baginda Rasul, paling utama, faedah paling utama pahala umatku adalah
adalah orang yang membaca Al-Quran. Manusia paling baik, manusia paling unggul, kata Nabi, itu adalah qiraatul Quran nadron, membaca Al-Quran sambil dilihat. Itulah yang menjadi rujukan ibu-ibu majlis ini ketika membaca Al-Quran dilihat. Ya kalau tidak dilihat tidak hafal. Benar dong? Kenapa ibu dilihat? Oh, kata Rasul mah itu dilihat walaupun hafal. Takut salah, walaupun hafal tetap dilihat. Ya. Nah, Bu, mudah-mudahan kita mendapatkan yang 4 golongan. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya, Pak Haji, mungkin segitu baik. Ya, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan malam ini Allah turunkan maghfirah kepada kita semua, karena kata Imam Ghazali, puasa itu terbagi 3. Satu, fase pertama dari tanggal 1 sampai 10 itu fase rahmat. Orang yang berpuasa dari tanggal 1 sampai 10 Allah akan memberikan rahmat. Rahmat itu apa sih, Bu? Kasih sayang. Cirinya mana Ustaz yang mendapatkan kasih sayang? Riqatun fil qalbi alladzi tadi at-taqaddul wal ihsan. Cirinya orang yang hatinya terdorong terus ingin berbuat kebaikan, itu ciri orang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua fasenya adalah tanggal 10 sampai tanggal 20 itu adalah fase maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, siapapun orang yang berpuasa pada tanggal 10 sampai 20, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, maka aku akan ampuni segala dosanya. Di fase ini. Yang ketiga fasenya nuktil pembebasan dari api neraka. Itqum minan nar. Ya, makanya fase ketiga di tanggal 20 sampai 30 amalnya apa? Amalnya disunahkan untuk banyak iktikaf di masjid, banyak melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Karena di malam itu ada satu malam yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya disunahkan untuk menghidupkan malam di fase ketiga pembebasan dari api neraka. Hakikatnya semuanya bertujuan biar kekuatan iman dan takwa kita memuncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperingati acara Nuzulul Quran kita, iman kita, takwa kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin cinta dengan masjid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum kita tutup, mari kita sama-sama